Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak jumlahnya, yang mana nikmat tersebut kita tidak akan pernah mampu menghitungnya satu persatu. Dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Tak lupa juga sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda kesayangan kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga teruntuk para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia berada di atas ajarannya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari di hari Rabu tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, saat itu kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan yang menjadi imam saat itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengimami kaum muslimin saat itu, tiba-tiba datanglah seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Beliau datang dengan membawa pisau, lalu menikam beliau 2-3 kali tikaman di daerah perut beliau, sampai usus beliau robek dan mengalir darah yang begitu banyak. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu langsung tersungkur dan terjatuh lalu pingsan di atas sajadahnya. Kemudian sebelum matahari terbit, saat beliau dalam keadaan pingsan tersebut, kaum muslimin menyeru kepada beliau, "As-shalah ya Amirul Mukminin, as-shalah." Yang artinya, wahai Amirul Mukminin, salat, salat. Kemudian saat itu tiba-tiba beliau sadar dari pingsannya tersebut, dan dalam keadaan luka tersebut beliau bertanya, "Usolliyan nas?" Apakah para manusia sudah melaksanakan salat? Lalu salah seorang sahabat yang mana beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abbas, beliau menjawab, "Naam ya Amirul Mukminin." Iya, kami sudah sholat wahai Amirul Mukminin. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
La islama liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dari Islam bagi mereka yang meninggalkan sholat. Kemudian setelah itu beliau disuguhkan sewadah air. Lalu beliau minum dari situ dan berwudu di situ. Setelah berwudu, beliau lalu mengerjakan sholat di samping atau di dekat mihrab Masjid Nabawi di kala itu. Dan saat itu beliau lakukan sebelum terbitnya matahari atau sebelum waktu subuhnya habis. Padahal saat itu kita bisa ketahui bahwa keadaan Amirul Mukminin saat itu sedang terluka parah. Darah masih terus mengalir. Bahkan dikisahkan saat beliau minum air, airnya mengalir dari usus beliau, keluar dari usus beliau. Namun bisa kita saksikan bersama, beliau tetap mengerjakan sholat subuh sebelum keluar dari waktunya dalam keadaan yang sedang terluka parah. Kita bisa melihat bagaimana perhatian orang-orang soleh terdahulu terhadap ibadah sholat. Kemudian dalam kisah yang lain diceritakan oleh Nafi' Maula Ibnu Umar. Ia menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis sebuah surat kepada para gubernurnya. Dan salah satu pesan dalam surat tersebut, beliau mengatakan, Inna ahamma amrikum indis shalah. Man hafidhaha wa hafadha alaiha hafidha dinah. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwahu adhiya. Yang artinya, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting menurutku adalah salat. Siapa yang menjaganya dan menjaga yang berkaitan tentangnya, maka sungguh dia pasti telah menjaga agamanya. Namun kebalikannya, barang siapa yang menyia-nyiakannya, pasti urusan selainnya lebih disia-siakan lagi. Demikianlah kenyataannya. Ada banyak orang dari kaum muslimin yang benar-benar tidak peduli dengan tumakninah atau khusyuan di dalam sholat mereka. Tidak peduli dengan menjaga sholat di awal waktunya. Lalu orang-orang seperti itu, mari kita saksikan ibadah-ibadah yang lainnya pasti lebih tidak dijaga lagi. Ketika sholat tidak bisa maksimal, maka ibadah yang lain lebih tidak maksimal lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang paling sering dilanggar oleh kaum muslimin dalam permasalahan salat ada dua hal. Yaitu yang pertama adalah masalah waktu, kemudian yang kedua adalah masalah tumakninah atau kekhusyuan di dalam salat. Berkaitan dengan menunda waktu salat, Nabi Muhammad SAW menyebut orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat hingga akhir waktunya. Nabi sebut itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Dia memang mengerjakan sholat, tapi penundaan yang dia lakukan itu adalah sebuah kelalaian dan dosa semata. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Tilka sholatul munafiq yajlis yarqubus syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalilan. Yang artinya salat asar itulah adalah salat yang biasanya ditelantarkan oleh orang-orang munafik. Ia duduk mengamati matahari. Jika matahari telah berada di antara dua tanduk syaitan, ia melakukannya dan ia mematuk 4 kali. Ia tidak mengingat Allah kecuali hanya sebentar saja. Mungkin kalau ditempatkan, kalau diistilahkan di zaman kita, yaitu baru jam 5 sore. Oh nanti dulu. Oh baru jam 5:30. Maghrib masih lama. Santai dulu. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan. Jika matahari telah berada di antara dua tanduk syaitan, yakni sudah hampir terbenam matahari. Qoma fanaqaraha arba'an. Lalu kemudian mereka baru berdiri untuk melakukan salat dengan mematuk 4 kali. Di sini Rasulullah SAW mempergunakan istilah mematuk untuk menyatakan demikian cepatnya salat-salat mereka, bagaikan ayam yang mematuk makanannya. Karena singkat dan cepatnya pelaksanaan salat yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan la yadhkurullaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah saat sholat tersebut kecuali hanya sedikit saja. Sholat orang semacam inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sholatnya orang yang munafik.
Kalau ada seorang muslim yang mengerjakan sholat seperti ini, bisa jadi sholatnya sah, namun ia tetap berdosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya orang munafik, mereka adalah orang yang paling tidak betah dan tidak nyaman dengan ibadah sholat ini. Sehingga tatkala mereka sedang melaksanakan sholat, mereka ingin sholat tersebut cepat selesainya. Mereka tidak nyaman dengan mengingat Allah dalam waktu yang lama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dalam firman-Nya, "Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Yang artinya, sungguh mereka orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah, dan Allah pasti akan membalas tipuan dari mereka tersebut. Dan apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka pasti berdiri dalam keadaan yang malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan para manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit sekali. Inilah kondisi orang-orang munafik. Semakin besar dan tebal kadar kemunafikan seseorang yang ada dalam hatinya, maka semakin ia tidak betah dalam melaksanakan sholat. Puncaknya yaitu saking tidak betahnya, ia pasti tidak akan mau untuk melaksanakan sholat sama sekali. Tidak mau melaksanakan sholat. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, merekalah yang betah dan nyaman dengan sholat-sholat mereka. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa betah dalam sholat 5 waktu, dalam sholat dalam waktu yang lama. Beliau mampu menyelami sholat tersebut. Semakin besar dan tebal keimanan seseorang, sekedar itu pula ia merasa nyaman dan betah dalam sholatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan ketenangan dalam batinku, yaitu ada pada saat aku sedang sholat. Sehingga saat sholat itulah beliau menenangkan jiwa dan batin beliau. Inilah puncak kesolihan seseorang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mengetahui dua kondisi orang soleh dan orang munafik ini, kita tidak perlu menunjuk orang lain. Mari kita renungkan diri kita sendiri. Kita berada di posisi yang mana? Apakah saat sholat kita termasuk orang-orang yang nyaman sehingga kita betah dan memperlama sholat kita? Apabila hal tersebut terjadi, alhamdulillah, itu adalah tanda keimanan dan bibit-bibit keimanan kita yang harus kita jaga dan terus kita tumbuhkan. Namun kebalikannya, justru kita tidak nyaman ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kenyamanan kita itu justru kalau sholat kita cepat selesainya, sampai kita tandai imam-imam dan masjid-masjid yang mana yang sholatnya cepat menurut kita. Kalau demikian kondisinya, itu adalah tanda bahwa ada bibit kemunafikan di dalam hati kita yang harus kita singkirkan dan harus kita obati. Dan terkadang bibit kemunafikan itulah yang tidak kita sadari oleh diri kita sendiri, dan bahkan malah kita pelihara bibit tersebut. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia selamatkan hati kita dari sifat kemunafikan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahwalihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati la raiba fihi, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit kedua yang sering dilakukan oleh kaum muslimin di dalam salat mereka, yaitu adalah masalah tumakninah. Apa yang dimaksud tumakninah di sini? Tumakninah adalah tenang sejenak seukuran membaca 1 kali zikir dalam gerakan salat. Misalnya saja saat ruku, seseorang sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali dengan tenang. Saat i'tidal, membaca Rabbana walakal hamdu
kemudian saat sujud membaca subhana rabbiyal a'la dan seterusnya. Kalau ini tidak dilakukan, maka salatnya bisa batal. Dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang seseorang yang tidak mampu tumakninah dalam salatnya. Kemudian orang tersebut dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan ulangilah salatmu, maka karena sungguh salatmu tersebut dianggap belum mengerjakannya. Sampai 3 kali orang ini mengerjakan salat, namun Rasulullah SAW tetap mengatakan hal yang sama. Irji' fasalli, kembalilah dan ulangilah salatmu, fa innaka lam tusalli, karena sungguh kamu belum dihitung sebagai melaksanakan salat. Beliau ingin menegaskan bahwa salat orang yang diterima itu ada standarnya. Kalau tidak memenuhi standar kriterianya, walaupun dikerjakan berulang-ulang kali, tetap belum dianggap mengerjakan salat. Hingga akhirnya ia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairu hadza fa'allimni. Demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa salat lebih baik lagi dari yang seperti ini, maka ajarilah aku. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya. Apa penyebab salatnya tidak dianggap? Karena ia tidak mengerjakan salatnya tersebut dengan tumakninah. Seorang sahabat Nabi SAW, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, pernah bertemu dengan seseorang yang tidak tumakninah saat salatnya. Lalu beliau berkata kepada orang tersebut, sejak kapan Anda telah melakukan salat seperti ini? Lalu orang tersebut menjawab, sejak 40 tahun lamanya. Lalu beliau berkomentar, berarti Anda tidak sholat selama 40 tahun lamanya. Seandainya Anda wafat dalam keadaan sholat seperti ini, Anda wafat bukan di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana sekiranya peringatan seperti ini kita sampaikan pada orang-orang di zaman sekarang? Bisa jadi dia akan marah. Dia mungkin akan mengatakan, memangnya kamu Tuhan mengatakan sholat saya sah atau tidak sah? Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir salat bisa kita lihat apakah sah atau tidaknya. Bedakan antara ikhlas atau tidaknya. Ini tidak bisa kita lihat. Kalau salat tidak sah, pasti tidak diterima salatnya tersebut. Adapun keikhlasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama perhatikan tumakninah ini. Jangan sampai ruku sebelum punggungnya lurus. Jangan sampai kita iktidal sebelum lutut kita benar-benar berdiri tegak. Jangan membaca doa ruku atau sujud saat kita sedang bergerak. Tapi bacalah saat kita benar-benar dalam keadaan ruku ataupun sujud. Perhatikan juga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadi khatib sampaikan di awal khutbah tadi, bahwa beliau saat sedang terluka parah pun tetap fokus memperhatikan sholat beliau agar menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.